Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Bila R4. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya. Amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua dan share kegiatan aku lagi ya. Gimana nih, sebelum mulai ke videonya kita absen dulu. Dari mana aja nih teman-teman yang udah nontonin video aku ini, boleh dong komen di kolom komentarnya aku. Jumpa lagi teman-teman di dapur aku yang satu garis ini. Seperti biasa ya, ini aktivitasku di pagi hari. Aku awali dengan memasak ya teman-teman, karena aku tuh kalau memasak itu suka banget di pagi hari. Karena kalau udah siang tuh aku mager loh teman-teman, karena mungkin kondisi cuaca kalau di siang hari itu panas. Kebetulan ini dapur nggak ada ventilasi ya udaranya, jadi aku tuh lebih senang kalau berkegiatan atau beraktivitas di dapur itu di pagi hari. Nah, seperti biasa teman-teman, aku tuh kalau ngalusin bumbu itu suka aja menggunakan batu gilingan cabai. Tapi terkadang tergantung situasi dan kondisi ya teman-teman. Nah, menurutku kalau menghaluskan bumbu itu menggunakan batu gilingan cabai, rasa dari masakan kita itu agak berbeda ya teman-teman, lebih enak aja menurutku. Nah, ini lanjut ya, ini tadi tuh aku udah rebus seperti biasa rempah-rempah minuman yang biasa aku minum setiap pagi. Nah, ini tadi udah mendidih, lanjut aja di sini aku saring. Nah, ini ada 3 gelas ya teman-teman, yang satu gelas untuk aku, yang satu gelasnya itu untuk adik aku, dan yang satu gelasnya itu untuk neneknya anak-anak. Semenjak rutin minum rempah ini teman-teman, badan tuh rasanya jadi segar dan lebih bugar aja loh teman-teman. Jadi untuk beraktivitasnya itu lebih semangat aja. Nah, ini juga salah satu rempah pembuang racun atau penditok racun di dalam tubuh ya teman-teman. Itu tadi ada serai, ada kunyit, dan ada jahe. Nah, ini lanjut ya, ini aku mau bikin gulai asam pade. Nah, ini ikannya itu aku pakai ikan sisi yang ukurannya itu enggak terlalu besar-besar ya teman-teman. Ikannya itu ukurannya itu satu ikan bisa dibagi 3. Nah, ini aku cuci bersih dulu untuk si ikannya, dan ini aku nyuci ikan itu udah 3 kali ya teman-teman. Nah, jadi jangan salpok ya teman-teman. Nah, ini lanjut bumbu-bumbunya udah aku siapkan seperti biasa. Kalau untuk asam pade aku cuma pakai jahe, bawang merah, terus jeruk nipis juga ya teman-teman yang dihaluskan beserta jahe dan bawang merah. Untuk cabenya aku pakai cabai giling. Nah, itu aku juga udah tambahkan untuk asam kandis, dan juga aku udah tambahkan untuk daun kunyitnya. Nah, ya, kalau untuk asam pade ini enaknya itu kental ya teman-teman. Kalau ikan sisi ini lebih enak kalau untuk cabenya itu lebih kental. Nah, asam pade ini beda-beda ya teman-teman, cara masaknya orang. Kalau aku diajarin sama mama aku cara masak asam pade seperti ini ya teman-teman. Dan ada juga kadang orang bikin asam pade ini menggunakan ruku-ruku. Kalau aku bikin gulai asam pade nggak menggunakan daun ruku-ruku ya teman-teman. Nah, apalagi kalau gulai asam pade itu dimasak menggunakan balango, nanti untuk rasa dan aromanya itu lebih wangi loh teman-teman, dan rasanya itu ada ciri khas tertentunya. Nah, ciri khas gulai asam pade orang Sumatera Barat itu masaknya itu menggunakan balango ya teman-teman. Tapi sekarang ini udah banyak ya orang memasaknya itu nggak menggunakan balango, mungkin karena bahan atau balango itu agak susah juga didapat di zaman sekarang ya teman-teman. Aku aja ini beli balango itu kemarin waktu pas aku pulang kampung liburan anak sekolah. Terus aku minta belikan lagi sama neneknya anak-anak. Kemarin itu aku pernah juga dibelikan satu sama nenek anak-anak, rupanya eh, pecah loh teman-teman. Nah, jadinya pas pulang aku minta belikan satu lagi. Karena gulai asam pade menggunakan balango ini salah satu favoritnya anak-anak di rumah ya, terutama si Abang Razik.
Dan Pak suami juga suka kalau aku masak gulai asam pade menggunakan balango, karena kalau menggunakan balango itu lebih kental nanti untuk asam padenya. Ini lanjut ya, ini sayurnya aku mau bikin sayur lodeh aja. Tadi untuk jagungnya udah aku potong-potong ya teman-teman, aku rebus terlebih dahulu biar lebih empuk ya untuk si jagungnya. Dan tadi juga itu udah ada labu siam. Labu siam aku juga rebus menggunakan maksud aku sekalian dengan jagung, karena labu siam ini menurutku empuknya itu juga lebih lama ya teman-teman. Nah ini untuk sayurannya di sayur lodeh itu cuma ada kacang panjang, jagung, labu siam, dan juga ada terong ungu. Nah ini lanjut ya, kalau untuk memasak gulai asam pade ini teman-teman, kalau udah mendidih gitu terus apinya itu kita matikan, kita biarkan gitu agak setengah jam, terus kita hidupkan lagi apinya, kita masak gitu ya teman-teman dengan api yang kecil. Jadi masaknya itu diunyai-unyai, jadi untuk asam pade itu dia tuh lebih kental untuk kuahnya. Dan rasa pedas pun dari asam pade itu berkurang karena kita masaknya itu diunyai-unyai ya teman-teman. Nah ini lanjut, aku cuciin dulu untuk sayur-sayurannya tadi. Tadi bumbunya juga udah aku haluskan ya teman-teman untuk si sayur lodeh. Bumbunya itu yang aku haluskan bawang merah, bawang putih, dan juga aku pakai sedikit kemiri ya teman-teman. Nah ini aku tumis untuk perbumbuannya biar lebih enak dan lebih wangi ya teman-teman. Boleh juga sih langsung dicemplung aja ke dalam uh, santannya nanti untuk bumbunya, tapi aku lebih suka ditumis ya teman-teman, jadi bau lamunya itu hilang dan aromanya pun lebih wangi. Nah ini lanjut, tadi jagungnya empuk, langsung aja ini aku masukkan untuk sesayurannya tadi, terus aku masukkan untuk bumbu yang udah aku tumis tadi juga. Nah ini aku tunggu empuk dulu baru aku masukkan untuk si santannya ya teman-teman. Nah aku tuh lebih suka kalau masak gulai asam pade itu ada sayuran yang seperti ini ya, kayak sayur lodeh ini ya teman-teman, atau kadang aku suka juga bikin sayur putih kalau aku masak gulai asam pade, seperti wortel atau dengan labu siam dan juga buncis gitu, aku gulai putih ya teman-teman. Tapi kali ini aku mix aja dengan sayur lodeh. Nah itu aku juga udah masukkan untuk daun salamnya, dan untuk bumbu pelengkapnya tadi aku udah masukkan garam dan sedikit kaldu jamur. Nah ini adalah penampakan gulai asam padeku ya teman-teman. Nah itu kelihatan merahnya cantik banget, terus kental juga ya teman-teman untuk gulai asam padenya. Itu nggak aku salin ya ke dalam mangkok, aku biarkan aja ke dalam belango itu. Nah nanti kalau masih ada sisa tinggal dipanasin aja. Dan untuk gulai lodehnya aku juga nggak salin ya teman-teman. Nah ini lanjut ya aktivitas aku setelah memasak. Ini aku mau membersihkan halaman mini aku. Nah ini untuk daun salamnya itu, daunnya itu udah terlalu rimbun ya teman-teman, jadi mau aku potongin dan nanti juga nggak terlalu tinggi, karena ini daun salam itu ditanam di dalam polybag ya teman-teman. Itu dulu 3 tahun yang lewat ditanam sama neneknya anak-anak waktu aku melahirkan si adik rapik. Terus si oma sebelah itu ngasih setangkai daun salam, terus dicocokkan sama nenek anak-anak di dalam polybag. Alhasil tumbuh gitu loh teman-teman, terus aku biarkan ya. Jadi setiap dia sudah rimbun itu aku selalu bersihkan untuk dedaunannya, jadi dia nggak bisa tinggi gitu untuk daun salamnya teman-teman. Tapi alhamdulillah itu juga bisa memberi manfaat ya teman-teman. Sering juga dimintain dedaunannya sama tetangga, jadi yang ditanam nenek anak-anak juga ada barokahnya gitu ya teman-teman. Nah sambil aku beraktivitas di sini aku sambil sapa-sapa teman-teman di rumah. Teman-teman di rumah yang lagi nontonin video aku ini lagi ngapain aja? Boleh dong komen di kolom komentarnya aku. Nah ini lanjut, aku mau nyebutin rumput karena di tempatku udah beberapa hari ini musim hujan ya teman-teman.
Terus rumputnya itu kalau udah musim hujan pasti gampang tumbuh gitu ya. Kalau nggak salah ini udah lumayan, udah hampir 3 minggu nggak aku cabutin itu untuk rerumputannya, jadi udah lumayan tinggi ya teman-teman. Nah ini mumpung cuacanya agak sedikit mendung, lanjut aja di sini aku cabutin untuk rerumputannya biar nanti rumah itu makin kelihatan rapi ya teman-teman. Walaupun halamannya mini dan sempit harus tetap dirawat gitu ya teman-teman, harus tetap dibersihkan. Ini sebetulnya udah masuk perkarangan pinggir jalan ya teman-teman, cuma karena posisinya di pinggir pagar rumah, ya udah sekalian aku bersihkan, aku cabutin ya teman-teman, biar nanti rumah itu bisa kelihatan rapi dan bersih. Dan nggak perlu mewah ya teman-teman untuk rumah itu, yang penting rapi dan bersih aja. Di sini aku juga mau mengucapkan terima kasih banyak ya buat supportnya teman-teman atas akun aku selama ini, karena teman-teman yang udah sedia menontonin video aku dari awal hingga akhir tanpa di skip-skip. Dan aku juga mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah share video aku ke tab komunitasnya. Semoga semua kebaikan teman-teman dibalas ya sama Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah ini rumputnya itu masih pendek-pendek ya teman-teman, jadi lumayan susah juga sih buat nyabutin rumputnya. Tadi buat nyabutinnya itu sempat aku congkel dulu sedikit ya teman-teman, biar gampang itu buat menyabutin rumputnya. Lanjut di sini mau aku sapukan aja untuk rumput-rumputan yang udah aku cabutin tadi. Jadi aku kumpul semua di sini sebelum aku mau masukkan ke dalam tong sampah. Nah ini lumayan ya teman-teman, perpohonan ini semua aku tanam di dalam pot. Itu kayak mangga itu udah besar, itu juga aku tanam di dalam pot. Alhamdulillah bisa buat pelindung ya teman-teman, karena kalau nggak dikasih pohonan di situ mataharinya itu lumayan cetar masuk ke dinding kamar gitu teman-teman. Jadi kamar itu hawanya itu panas banget, tapi semenjak ada pepohonannya agak tinggi ini agak lumayan melindungi sedikit ya teman-teman. Jangan pernah bosan-bosan ya teman-teman liatin aktivitas aku yang selalu berulang, dan buat masakan aku juga selalu berulang. Tapi ya namanya aja pekerjaan ibu rumah tangga ya teman-teman, pasti pekerjaannya itu nggak jauh-jauh dari dapur, nggak jauh-jauh dari mencuci, nggak jauh-jauh dari memasak. Pokoknya ya kerjaan ibu rumah tangga yang rutin dikerjakan gitu ya teman-teman, berberes itu nggak pernah ketinggalan. Dan semoga aja ya video aku ini juga bisa memberi manfaat buat teman-teman semua. Ambil aja ya sisi-sisi positifnya dari video aku ini. Dan semoga aja ya video berberes aku ini juga bisa menular ke teman-teman semua ya. Semoga setelah teman-teman menontonin video berberes aku ini, jadi teman-teman di rumah bisa lebih semangat juga buat berberesannya. Dan bagi teman-teman juga yang lagi kebingungan mikir hari ini mau masak apa, boleh dong di scroll-scroll video aku. Semoga aja ya masak-masakan aku ini juga bisa cocok di lidah teman-teman semua. Di sini dulu ya. Assalamualaikum. Bye bye.